Di balik senyuman manis seorang ibu kos kaya di Semarang, tersembunyi kehampaan yang tak bisa diisi oleh harta. Tapi takdir berkata lain. Saat seorang pemuda desa yang polos dan pekerja keras datang menyewa kamar kecil di sudut rumahnya. Siapa sangka, kamar itu jadi saksi lahirnya sebuah cinta yang tak terduga. Kalau kamu suka kisah cinta yang menyentuh hati dan penuh makna, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena kisah seperti ini bukan hanya menghibur, tapi juga menginspirasi. Di sudut kota Semarang, berdiri sebuah rumah kos 2 lantai yang tampak bersih dan tertata rapi. Pagar besi hitamnya selalu terbuka setengah, menyambut siapa saja yang masuk. Di balik rumah itu, hidup seorang wanita paruh-baya bernama Bu Yanti, 40 tahun. Penampilannya tetap menarik untuk usianya. Kulitnya terawat, tubuhnya berisi dan proporsional, dengan senyum manis yang menyimpan banyak kisah. Orang-orang mengenalnya sebagai ibu kos yang ramah, anggun, dan hidup berkecukupan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik senyum tenang itu, Bu Yanti memendam kehampaan yang sulit dijelaskan. Sudah 5 tahun ia menjalani hidup sebagai janda. Suaminya, Pak Bram, meninggal mendadak karena serangan jantung saat usia mereka masih tergolong muda. Sejak itu, Bu Yanti mengambil alih pengelolaan rumah kos peninggalan suaminya. Ada 8 kamar kos yang hampir selalu penuh. Setiap bulan, uang datang tanpa harus bersusah payah. Selain itu, tabungan dan properti dari suaminya cukup untuk hidup dengan nyaman. Secara materi, hidupnya tak pernah kekurangan. Namun, kekayaan tak mampu menutup kesunyian yang makin hari makin menggigit. Ketika malam tiba dan pintu kamar ditutup, tak ada suara lain selain detik jam dan desir kipas angin. Tak ada lagi sapaan, sayang, tak ada pelukan, tak ada teman berbagi cerita sepulang hari. Teman-teman Bu Yanti sering mengajaknya arisan, belanja, atau jalan-jalan, tapi semuanya terasa kosong. Semua percakapan terasa dangkal. Ia rindu sesuatu yang lebih dalam, perhatian yang tulus, obrolan dari hati ke hati, atau bahkan sekadar seseorang yang menatap matanya dan melihatnya bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai seorang wanita yang juga ingin dicintai. Ia mencoba kuat. Ia terus menyibukkan diri dengan mengurus kos-kosan, membaca buku, menonton televisi, bahkan sesekali ikut pengajian ibu-ibu kompleks. Tapi tetap saja, malam selalu jadi waktu yang berat. Dan Bu Yanti tahu, sekeras apapun ia mencoba menutupi rasa sepi itu, pada akhirnya ia hanya ingin seseorang datang, bukan untuk menumpang hidup, tapi untuk benar-benar hadir. Seseorang yang mampu mengisi ruang kosong di hatinya yang sudah lama beku. Ia tidak tahu bahwa doanya diam-diam mulai didengar. Dan dalam waktu tak lama, seseorang akan datang ke rumah itu, bukan hanya untuk menyewa kamar, tapi membawa cahaya kecil yang perlahan melelehkan dingin di hatinya. Suatu sore yang mendung di awal bulan, langit Semarang menggantung kelabu, seolah menyimpan pertanda akan hujan. Angin berhembus pelan menyapu dedaunan kering di halaman rumah kos Bu Yanti. Ia baru saja selesai menyapu teras ketika suara langkah pelan terdengar dari depan pagar. Seorang pemuda bertubuh tinggi kurus, berkaus polos dan celana jeans pudar, tampak berdiri ragu di depan gerbang rumah kos. Sebuah ransel besar menggantung di punggungnya, dan wajahnya yang sedikit gelap karena matahari terlihat kelelahan namun tetap sopan. "Permisi, Bu," katanya pelan, nyaris tak terdengar. Bu Yanti mendongak, menatapnya dengan tatapan penasaran. "Iya, Mas. Ada yang bisa Ibu bantu?" "Saya, Rian, Bu. Saya baru datang dari Kendal. Mau kerja di proyek bangunan dekat sini. Kata teman saya, di sini ada kos yang murah dan bersih. Masih ada kamar kosong, Bu." Wajah Bu Yanti melunak. Cara bicaranya pelan, tatapannya jujur, dan gerak-geriknya sopan. Ia tampak seperti pemuda dari desa yang belum terbiasa dengan kehidupan kota. Bu Yanti mengangguk dan mempersilakan Rian masuk ke dalam. "Masuk dulu, istirahat sebentar. Kelihatan capek banget," ucap Bu Yanti sambil menyuguhkan air putih. Rian mengangguk berterima kasih, lalu duduk di kursi teras kayu panjang yang sedikit reot. Peluh masih menetes di pelipisnya, tapi senyumnya tetap sopan.
Dari caranya memegang gelas, dari cara ia menjawab pertanyaan, Bu Yanti tahu pemuda ini dibesarkan dengan adab yang baik. Ia lalu menunjukkan satu kamar kecil di belakang, sederhana namun bersih, dengan ranjang single, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke kebun belakang. Kalau Mas Rian cocok, silakan langsung ditempati. Uang kos bisa ditransfer tiap awal bulan. Kalau belum ada uang muka, nggak apa-apa, nanti bisa nyicil, ucap Bu Yanti dengan lembut. Rian terdiam, tampak bingung dan terharu. Terima kasih banyak, Bu. Saya belum gajian, tapi saya janji bakal bayar penuh begitu terima upah. Bu Yanti hanya tersenyum dan mengangguk. Nggak usah mikir berat dulu. Yang penting Mas Rian bisa istirahat dan kerja dengan tenang. Sore itu, sesuatu terasa berbeda. Ada ketenangan baru yang hadir di rumah kos itu. Rian mulai menata barang-barangnya di kamar kecilnya dengan tertib. Ia bahkan menyapu halaman belakang tanpa diminta. Bu Yanti memperhatikan dari balik tirai jendela. Ada rasa aneh yang muncul, bukan iba, bukan kasihan, tapi semacam rasa hangat yang tak bisa ia jelaskan. Ia tak tahu bahwa pertemuan sederhana sore itu adalah titik awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya. Pemuda desa yang sederhana itu, tanpa disadari, mulai mengetuk pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat. Dan di bawah langit mendung Semarang yang sebentar lagi akan menangis, sebuah kisah mulai ditulis oleh takdir. Pelan, tenang, tapi penuh kejutan di setiap babaknya. Malam itu hujan turun deras di Semarang. Suara gemuruh guntur sesekali menyambar langit, membuat kaca jendela kamar bergetar halus. Lampu-lampu di koridor rumah kos temaram, menciptakan suasana sepi dan dingin. Bu Yanti duduk sendirian di ruang tengah, mengenakan daster batik dan sweater tipis. Di meja kecilnya, sebuah cangkir teh jahe mengepul pelan, menebar aroma hangat yang tak sepenuhnya mampu mengusir rasa sepi. Hingga terdengar suara pintu pagar dibuka buru-buru. Tiba-tiba, Rian muncul di depan pintu, tubuhnya kuyup oleh hujan, kaosnya menempel pada kulit karena basah, dan ransel plastik di punggungnya tampak tak mampu menahan air. Ia berdiri kikuk, menggigil sedikit, namun tetap tersenyum sopan. Bu, maaf, saya kehujanan. Tadi buru-buru pulang dari proyek karena langit langsung gelap, katanya sambil mengelap wajahnya dengan tangan. Melihat itu, Bu Yanti segera bangkit, mengambil handuk bersih dari rak dan menyodorkannya. Mas Rian, sini masuk dulu. Jangan berdiri di luar. Nanti malah masuk angin. Dengan ragu, Rian melangkah masuk dan duduk di kursi tamu yang hangat, masih mengenakan celana kerja penuh bercak semen. Bu Yanti lalu masuk ke dapur dan kembali dengan secangkir teh jahe hangat. Nih, minum dulu. Teh jahe, biar badan gak masuk angin. Rian menerima dengan kedua tangan, mengucap terima kasih pelan. Saat menyeruput perlahan, uap panas menghangatkan tenggorokan dan dada yang sempat menggigil. Wajahnya terlihat lebih tenang. Beberapa menit berlalu dalam diam yang nyaman. Lalu Bu Yanti memecah hening. Gimana kerjanya, Mas? Capek ya? Rian mengangguk. Lumayan, Bu. Tapi saya senang kerja begini. Badan capek, tapi hati tenang. Yang penting halal. Jawaban itu membuat Bu Yanti terdiam sejenak. Kalimat sederhana, tapi terasa dalam. Ia menatap Rian dengan rasa kagum yang perlahan muncul. Pemuda ini memang tidak banyak bicara, tapi tiap ucapannya jujur dan tulus. Percakapan pun mengalir perlahan. Tentang keluarga Rian di Kendal. Ayahnya yang hanya petani kecil, ibunya yang jualan sayur keliling. Rian anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak lulus SMK, ia memilih bekerja demi membantu adik-adiknya sekolah. Bu Yanti mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia nyaris tak percaya bahwa ada pemuda seperti Rian di zaman sekarang. Sederhana, rendah hati, dan penuh tanggung jawab. Di antara obrolan itu, ada sesekali tawa kecil. Tapi yang lebih terasa adalah kehangatan yang perlahan merambat masuk ke dada Bu Yanti. Malam yang biasanya sunyi, kini dipenuhi suara manusia yang jujur, bukan sekadar basa-basi. Saat hujan mulai reda dan Rian pamit ke kamarnya, Bu Yanti menatap pintu yang menutup perlahan dengan perasaan aneh.
Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ia menghela napas panjang. Mungkin malam-malamnya tak akan sepi selamanya. Hari-hari berlalu seperti aliran sungai yang tenang. Rian mulai akrab dengan ritme hidup di rumah kos. Setiap pagi ia berangkat lebih awal ke lokasi proyek, membawa bekal nasi bungkus yang ia beli di warung dekat gang. Sepulang kerja, ia tak langsung masuk kamar. Biasanya ia menyapu halaman belakang, mengecek selokan yang mampet, atau sekadar membantu memindahkan pot tanaman yang berat. Bukan karena disuruh, hanya karena merasa tak enak jika diam saja. Bu Yanti memperhatikan semua itu diam-diam dari balik jendela dapur. Awalnya, ia mengira itu hanya basa-basi anak baru yang ingin meninggalkan kesan baik. Tapi seiring waktu, perhatian Rian terasa tulus. Ia tak pernah menuntut apapun. Bahkan saat Bu Yanti mencoba memberinya uang tambahan karena sering membantu pekerjaan rumah, Rian menolak halus. "Nggak usah, Bu. Saya bantu karena saya tinggal di sini. Anggap aja balas budi," katanya sambil tersenyum. Dan senyum itu, jujur, bersih, dan hangat, mulai menyisakan kesan di hati Bu Yanti. Malam-malam berikutnya, mereka lebih sering mengobrol di ruang tamu atau teras. Awalnya hanya tentang pekerjaan, cuaca, dan hal-hal remeh. Tapi lama-lama, obrolan mereka masuk ke ruang-ruang pribadi. Rian menceritakan tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ibunya selalu menyiapkan sarapan sambil menyanyikan tembang Jawa, tentang adiknya yang pintar menggambar, tapi tak punya alat gambar layak, tentang keinginannya punya rumah kecil di desa, dengan kebun cabe dan kolam lele. Bu Yanti mendengarkan semuanya seperti meneguk teh hangat. Ia merasa dihargai, dilihat, dan diajak masuk ke dalam dunia yang selama ini tak ia kenal. Dunia yang sederhana tapi penuh cinta. Di sisi lain, Rian mulai merasakan sesuatu yang berbeda pula. Ia tak pernah bermaksud lebih dari sekadar menyewa kamar. Tapi sikap Bu Yanti yang lembut, penuh perhatian, dan selalu ada saat ia butuh, menimbulkan rasa nyaman yang sulit ia abaikan. Bukan hanya karena teh jahe atau handuk bersih setelah hujan, tapi karena mata Bu Yanti selalu menatapnya seperti ibu, teman, dan seseorang yang peduli. Meski tak terucap, benih perasaan itu mulai tumbuh di antara mereka. Bukan cinta yang menggebu, tapi rasa yang pelan-pelan mengisi ruang kosong dalam hati masing-masing. Seperti embun yang muncul perlahan di pagi hari, tanpa suara, tanpa gegap gempita, tapi nyata adanya. Dan pada malam keempat sejak Rian tinggal di sana, ketika mereka duduk berdua di teras, tak ada satupun dari mereka yang bicara panjang. Hanya saling diam, memandang langit malam Semarang yang mulai cerah. Tapi diam itu justru terasa penuh makna. Ada sesuatu di antara mereka yang perlahan menuntut diakui, meski belum sempat disebut namanya. Bu Yanti menatap Rian diam-diam, lalu tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Ada yang berbeda, dan aku tak lagi sendiri." Waktu terus berjalan tanpa henti, dan rasa yang tumbuh di antara Bu Yanti dan Rian semakin sulit disembunyikan. Namun, keduanya tahu bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang biasa. Ia seperti bunga yang mekar di musim yang salah, indah tapi penuh risiko. Dalam hati mereka berdua, ada gelisah dan kebingungan, sebuah pertaruhan besar antara harapan dan kenyataan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya menyinari halaman rumah kos dengan warna keemasan, Bu Yanti duduk termenung di bangku teras. Di tangannya tergenggam segelas teh hangat yang mulai dingin. Ia memikirkan semua yang telah terjadi selama Rian tinggal di sana. Setiap tawa kecil, setiap obrolan malam, bahkan setiap perhatian kecil yang ia terima, semua terasa seperti angin segar yang mengusir dingin hatinya yang lama membeku. Namun, bayangan masa lalu terus menghantui. Kenangan tentang suaminya yang telah tiada, rasa takut akan gosip tetangga, serta keraguan tentang apakah rasa ini benar atau sekadar pelarian dari kesepian. Rian, di sisi lain, juga merasakan hal yang sama. Suatu malam, ia berdiri di depan kamar Bu Yanti, tangan gemetar, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi kata-kata itu tenggelam dalam keraguan dan rasa takut akan perbedaan usia, status, dan pandangan masyarakat.
Apakah Bu Yanti juga merasakan hal yang sama? Pikirnya dalam hati. Atau aku hanya berharap terlalu banyak? Keduanya hidup dalam dunia yang sama, namun merasa terpisah oleh dinding tak terlihat yang dibuat oleh norma dan stigma sosial. Namun, cinta mereka sudah mulai mengakar. Bahkan saat keduanya diam, perasaan itu berbicara dengan bahasa yang lebih dalam. Suatu sore, Rian membawa sebuah bunga kecil yang ia petik dari pinggir jalan. Bunga itu sederhana, bukan jenis yang mewah atau mahal, tapi bagi Rian, ia adalah lambang harapan. Dengan gugup, Rian menyerahkan bunga itu kepada Bu Yanti. Wajahnya memerah, tapi matanya penuh harap. Bu Yanti menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Ia memandang bunga kecil itu lama sekali, lalu menatap Rian dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih, Mas Rian. Bunga ini, seperti perasaan kita, sederhana, tapi berani mekar di tengah segala keraguan. Mereka berdua tersenyum, dan seolah dunia berhenti sejenak. Meski jalan di depan masih penuh tantangan, mereka sadar satu hal, mereka tidak lagi berjalan sendiri. Cinta mereka, bunga yang tak seharusnya mekar, kini tumbuh dengan penuh keberanian dan harapan. Hari-hari berikutnya terasa seperti lembaran baru yang terbuka perlahan bagi Bu Yanti dan Rian. Perasaan yang sebelumnya mereka simpan rapi mulai mendapatkan keberanian untuk diungkapkan. Namun, bukan berarti semua menjadi mudah. Dunia nyata selalu menghadirkan tantangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Suatu pagi, saat matahari belum sepenuhnya menyinari kota Semarang, Bu Yanti dan Rian duduk di teras rumah kos. Udara pagi yang segar membawa aroma basah tanah dan daun yang baru disiram hujan. Di antara mereka terhampar cangkir-cangkir kopi dan secari kertas kecil yang berisi rencana-rencana sederhana. Rian, aku tahu hubungan kita bukan hal biasa. Usia dan status bukan hal yang mudah diterima orang. Suara Bu Yanti lembut, tetapi penuh ketegasan. Rian menatap wajah Bu Yanti dengan mata tulus. Aku tahu, Bu. Tapi aku percaya, selama kita saling menghargai dan jujur, kita bisa lalui semua ini bersama. Mereka mulai bicara tentang masa depan dengan jujur dan terbuka. Bukan tentang janji-janji besar, tapi tentang langkah-langkah kecil yang bisa mereka lakukan bersama. Rian ingin melanjutkan pekerjaannya di proyek konstruksi dengan lebih baik, sementara Bu Yanti berencana memperluas usaha kos-kosannya. Mereka ingin membangun sesuatu yang bukan hanya milik satu orang, tapi milik mereka berdua. Hari-hari pun berlalu dengan harapan baru. Bu Yanti yang biasanya hanya menjalani rutinitas, kini menemukan semangat baru dalam hidupnya. Rian pun merasa memiliki tujuan lebih dari sekadar mencari nafkah. Namun, tidak semua orang menerima perubahan itu dengan mudah. Ada bisik-bisik di lingkungan sekitar, tatapan sinis dari tetangga, dan bahkan komentar-komentar yang tak diharapkan. Tapi Bu Yanti dan Rian memilih untuk fokus pada apa yang mereka miliki, kepercayaan dan rasa saling mendukung. Mereka mulai membuktikan bahwa cinta tidak harus mengikuti aturan umum. Mereka saling menguatkan saat badai datang, saling menghibur saat lelah melanda. Dalam kebersamaan itu, mereka menemukan arti baru tentang keluarga, kebahagiaan, dan harapan. Suatu sore, saat matahari terbenam di ufuk barat, Bu Yanti dan Rian duduk berdampingan di teras, menatap langit yang berubah warna. Rian menggenggam tangan Bu Yanti dengan lembut. Kita mungkin berbeda, Bu. Tapi aku yakin, kita bisa menjadi sesuatu yang indah. Ucap Rian penuh keyakinan. Bu Yanti tersenyum. Ya, Rian, kita akan membangun harapan itu bersama. Di bawah langit senja Semarang, dua jiwa yang bertemu dalam kesepian kini merajut masa depan penuh harapan dan cinta yang tulus. Meski jalan di depan tidak selalu mudah, mereka tahu bahwa bersama, mereka mampu melewati segala rintangan. Pagi itu, Semarang diselimuti kabut tipis yang menambah kesan syahdu di sekitar rumah kos Bu Yanti. Suara burung berkicau pelan, seolah menyambut hari baru penuh janji. Dari balik jendela kamar, Bu Yanti menatap keluar, memandang kehidupan kota yang bergerak tanpa henti. Namun kali ini, hatinya berbeda. Ada secercah harapan yang tumbuh, mengusir segala kelam dan sepi yang selama ini menemaninya. Rian, di kamar sebelah,
juga sedang memulai hari dengan penuh semangat. Ia mengenakan seragam kerja yang sudah mulai lusuh, tapi wajahnya berseri-seri. Pikirannya dipenuhi rencana-rencana kecil tentang masa depan yang ingin ia bangun bersama Bu Yanti. Meski usia mereka terpaut jauh, tapi rasa saling percaya dan hormat telah mengikat mereka lebih erat dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan kegiatan bersama. Mulai dari mengurus kos, mengatur keuangan, hingga berbagi cerita tentang masa lalu dan impian yang belum terwujud. Setiap tawa yang mereka bagi adalah obat bagi luka lama, dan setiap pelukan adalah pengingat bahwa mereka tidak lagi berjalan sendiri. Namun, kehidupan tidak selalu mulus. Ada saat ketika pandangan orang-orang sekitar menjadi beban yang tak mudah ditanggung. Beberapa tetangga mulai bergunjing, menilai hubungan mereka dengan tatapan sinis. Tapi Bu Yanti dan Rian memilih untuk tetap teguh. Mereka percaya bahwa cinta sejati tidak perlu pembenaran dari orang lain. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, Bu Yanti dan Rian duduk di teras. Di tangan Bu Yanti tergenggam sebuah album foto lama, kenangan bersama suaminya yang telah tiada. Rian menatap wajah Bu Yanti dengan penuh pengertian. Ia tahu, meskipun masa lalu itu tidak bisa dihapus, tapi hari ini mereka bisa menciptakan cerita baru yang lebih indah. Bu, aku tahu berat bagi ibu melepas masa lalu. Tapi aku akan ada di sini, menemani ibu membangun masa depan, kata Rian lembut. Bu Yanti tersenyum, air mata mulai menggenang di matanya. Terima kasih, Mas Rian. Denganmu, aku merasa hidup ini penuh warna lagi. Momen itu menjadi titik balik. Di balik jendela kos yang sederhana, tumbuh sebuah harapan baru. Harapan tentang kebahagiaan yang tidak sempurna, tapi nyata dan tulus. Kini, mereka tidak hanya sekadar pemilik kos dan penyewa. Mereka adalah dua jiwa yang saling melengkapi, berani mencintai di tengah ketidakpastian. Dan di kota Semarang yang sibuk, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta bisa datang dari tempat dan waktu yang tak terduga, selama ada keberanian untuk membuka hati. Kalau kisah ini membuatmu tersentuh, klik like dan subscribe sekarang juga. Karena setiap cinta yang tumbuh dari ketulusan selalu pantas untuk didengar dan diingat.